Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Asisa. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2401 404 002. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang apa yang telah saya pelajari dan pahami dari makalah yang telah kami buat tempo lalu bersama dua teman saya, yaitu Andrika Romi Putra dan Aisyah Ismail Fadila, dan dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan dalam Kehidupan Individu. Jadi untuk membahas yang pertama, kita akan membahas pertumbuhan. Jadi menurut kalian apa itu pertumbuhan? Atau apa definisi dari pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses berubahnya secara bertahap fisik pada setiap yang bernyawa. Salah satunya juga adalah manusia. Betul. Jadi seperti contoh sederhana yang bisa saya berikan adalah seperti bertambahnya berat badan sebanyak 2 kg pada seorang balita dalam kurun waktu 2 bulan, itu juga bisa didefinisikan sebagai suatu pertumbuhan. Dan juga contoh lainnya adalah bertambahnya tinggi badan sebanyak 7 cm pada anak usia 7 tahun dalam kurun waktu 3 bulan. Itu juga adalah sebuah contoh sederhana dari sebuah pertumbuhan. Jadi mungkin jika ada yang bertanya tentang berikan saya definisi singkat atau pengertian singkat dan contoh singkat dan sederhana tentang apa itu pertumbuhan, mungkin pernyataan tadi yang telah saya sampaikan kepada Anda semua adalah mungkin bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi itu adalah definisi pertumbuhan. Pertumbuhan itu mencangkup fisik manusia, mencangkup yang berubah. Mungkin tidak terlalu berubah, tapi itu akan berubah secara bertahap pada fisik manusia. Jadi itu adalah definisinya pertumbuhan. Jadi kita akan pindah atau kita move ke poin kedua, yaitu perkembangan. Jadi teman-teman, adakah dari kalian yang telah tahu apa itu perkembangan? Oke, perkembangan itu berbeda dengan pertumbuhan tadi, di mana pertumbuhan mencangkup fisik, sedangkan perkembangan di sini itu mencangkup emosional atau sikap-sikap manusia yang telah bisa ia tata dengan baik. Contohnya adalah di mana bayi yang darinya tidak bisa mengatakan apa-apa atau hanya bisa menangis, kini mulai bisa mulai bisa mengoceh, atau lebih tepatnya dia mulai bisa mengekspresikan diri dengan tentunya tidak terlalu baik, namun seperti tadi ini terjadi secara bertahap, yaitu darinya tidak bisa berbicara, kini mulai bisa mengoceh atau tersenyum dan mulai bisa merapalkan beberapa kata yang tentunya masih tidak jelas. Dan juga contoh sederhana yang bisa kita berikan adalah tentang suatu perkembangan adalah remaja yang mulai bisa menata atau mengatur emosionalnya secara baik, sehingga ia mampu lebih bijak untuk mengatasi setiap masalah yang telah ia alami. Jadi menurut saya dari dua hal ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan, ada hal yang mencolok, yaitu perbedaannya, yaitu pertumbuhan mencangkup fisik, sedangkan perkembangan mencangkup emosi dan sifat-sifat manusia. Jadi mungkin itu adalah perbedaan dari keduanya. Jadi mengapa keduanya ini sangat berpengaruh pada setiap individu manusia. Jadi keduanya ini diharapkan dapat mendorong atau dapat membantu manusia untuk memiliki karakter yang lebih baik dan mampu membuat individu itu menjadi lebih baik secara jasmani dan rohani. Jadi di mana dua hal ini mampu membantu menjadi kita karakter menjadi lebih baik, sehingga kita mampu memberikan contoh-contoh yang baik atau memberikan pengaruh yang baik bagi para individu lainnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika saya ada salah kata atau membuat Anda tersinggung dengan ucapan saya. Mohon juga dimaafkan.
Saya akhiri presentasi kali ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.